Bagi teman-teman yang belum follow Instagram saya, silakan di-follow karena di Instagram saya sering melakukan tanya jawab untuk follower melalui video. Kemudian Instagram juga saya sering bagi ataupun upload foto, video tentang kesehatan. Nah, untuk teman-teman yang belum follow, silakan follow karena di Instagram juga saya sering bagi-bagi rezeki untuk teman-teman semua. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel saya. Semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman, ya penyakit prostat itu sering dialami oleh pria ya, memang pria yang hanya mengalami penyakit prostat ya. Jadi biasanya orang yang ada penyakit prostat itu umumnya di usia 50 tahunan. Nah, kemudian biasanya awal gejala mereka tidak tahu ataupun teman-teman kurang tahu ya. Jadi tanpa disadari kalau rupanya sudah ada mengarah ke penyakit prostat. Nah, pada video kali ini kita akan membahas gejala penyakit prostat yang bisa teman-teman alami. Nah, teman-teman kalau dengar penyakit prostat mungkin teman-teman hanya taunya, oh itu si A nggak bisa kencing, ya kemungkinan prostat itu. Nah, ya jadi sebenarnya penyakit prostat itu memang harus kita ketahui gejalanya supaya apa? Supaya tidak timbul komplikasi yang berbahaya. Jadi semakin cepat diketahui penanganannya akan semakin baik. Nah, penyakit prostat itu ada 3 ya, peradangan pada prostat, pembengkakan pada prostat ataupun yang disebut BPH, kemudian kanker prostat. Nah, mungkin teman-teman yang sering didengar hanya yang BPH ya. Jadi pembengkakan pada prostat sehingga nggak bisa kencing, kemudian terpaksa harus dipasang selang kencing ya untuk mengeluarkan urinnya. Nah, 3 penyakit prostat tadi itu memang gejalanya berbeda-beda, tetapi ada juga yang sama. Nah, jadi memang harus teman-teman waspadai. Gejala yang pertama adalah retensi urin. Nah, ini merupakan gejala umum yang sering dialami oleh orang yang mengalami masalah prostat, ya terutama pembengkakan prostat jinak ataupun BPH. Nah, jadi orang yang mengalami retensi urin ini maksudnya gimana, Dok? Jadi retensi urin ini misalkan teman-teman terasa ingin buang air kecil, tapi ketika ingin buang air kecil itu susah keluarnya, tersendat ataupun nggak bisa keluar ya. Nah, jadi memang orang yang mengalami pembengkakan prostat itu akan mengalami retensi urin ya. Jadi nggak bisa buang air kecil ataupun buang air kecilnya tersendat ya, terputus-putus, sudah mengejan kuat ya, tapi keluarnya hanya sedikit ataupun menetes. Nah, memang gejala ini sering dialami dan juga biasanya ini orang yang mengalaminya baru datang berobat ya ketika sudah mengalaminya. Nah, otomatis kalau seandainya buang air kecilnya terganggu, tersendat-sendat, terputus-putus ya, keluarnya sedikit, ya, yang tertampung di kandung kencing teman-teman pasti akan banyak ya, sehingga biasanya tampak di perut bagian bawah itu agak bengkak ya, kandung kencingnya itu penuh. Nah, itu memang ya kalau tidak bisa keluar ya harus dipasang selang kencing ya untuk mengeluarkan urinnya. Kenapa bisa seperti ini, Dok? Ya, gini ya. Jadi ini saluran uretra ya untuk buang air kecil ya. Nah, di sini ada prostat. Nah, kalau prostat ukurannya normal ya nggak masalah ya. Tapi kalau dia bengkak, dia bisa menjepit saluran keluar. Inilah yang menyebabkan kenapa bisa terputus-putus ya. Kenapa bisa urinnya nggak keluar ya, karena pembengkakan tadi. Yang kedua, keinginan buang air kecil yang terus-menerus. Nah, jadi orang yang mengalami gangguan prostat juga biasanya sering ingin buang air kecil yang terus-menerus ya, sehingga kebelet istilahnya seperti itu. Baru buang air kecil, mau buang air kecil lagi, baru dari WC ya, kemudian tidak berselang lama ke WC lagi. Nah, seperti itu. Jadi dia lebih sering kebelet ya, mondar-mandir kamar mandi karena ingin buang air kecil. Yang ketiga, kebocoran urin. Nah, jadi orang yang mengalami masalah prostat juga bisa mengalami keluhan ya, kebocoran urin. Nah, normalnya kalau seandainya kandung kemih kita itu terisi urin setengah. Nah, kemudian itu akan menimbulkan sensasi ingin buang air kecil ya. Nah, di situ ada otot ya, otot sphincter uretra ya yang mengatur keluarnya urin. Nah, kalau nanti sudah memungkinkan kondisi ya kita buang air kecil ya, dia akan kendur ya, kemudian berkontraksi untuk mengeluarkan ataupun untuk mengosongkan urin. Nah, tetapi orang yang mengalami kebocoran urin, ya ini dia terganggu ya, ototnya terganggu ya, sehingga
bisa keluar sendiri. Kenapa ini bisa terjadi, Dok? Ya, itu tadi, ototnya mengalami masalah ya, akhirnya mengendur sendiri, kemudian kontraksi dari kandung kemih. Nah, jadi dia keluar sendiri ya. Yang keempat, sering buang air kecil di malam hari. Nah, kalau yang tadi kan sering buang air kecil ya. Nah, ini akan cenderung lebih meningkat ketika malam hari. Normalnya kan kalau seandainya kita tidur ya, produksi urin kan menurun ya. Nah, tapi kalau orang yang mengalami gangguan prostat, ini malah justru sering buang air kecil di malam hari. Akhirnya teman-teman bolak-balik kamar mandi di malam hari, ya waktu istirahat terganggu, jam tidur terganggu, akhirnya nanti paginya ngantuk, lemes ya, karena kekurangan jam istirahat. Yang kelima, anyang-anyangan. Nah, jadi anyang-anyangan ini ya dirasakan ketika teman-teman buang air kecil ya, ada sensasi panas ya ataupun rasa terbakar. Nah, ini umum dialami oleh orang yang mengalami peradangan prostat ataupun prostatitis ataupun orang yang mengalami BPH ya, pembengkakan prostagina. Nah, jadi biasanya mengalami anyang-anyangan. Kemudian anyang-anyangan ini juga bisa terjadi karena ada infeksi ya di organ sekitar ya, organ kemih maksudnya. Yang keenam, nyeri setelah berhubungan. Nah, jadi teman-teman di sini saya menggunakan bahasa yang halus ya karena mengikuti peraturan dari YouTube. Nah, maksudnya gimana? Jadi nyeri setelah berhubungan ini maksudnya ketika teman-teman sudah berhubungan ya, setelah keluar ya itu dia terasa nyeri. Nah, nyeri ini bisa menandakan ya ada masalah di prostat. Nah, kalau teman-teman mengalami hal ini ya ketika berhubungan tiba-tiba setelah keluar itu nyeri, ya memang harus hati-hati. Bahkan ada orang yang takut ya untuk berhubungan karena takut setelahnya itu nyeri. Yang ketujuh, urinnya bau dan ada perubahan warna. Nah, bisa terjadi pada orang yang mengalami peradangan prostat, kemudian juga pada pembengkakan prostagina, ini juga bisa mengalami nyeri ya, jelas nyeri tadi, kemudian urinnya bau karena ada infeksi di situ. Jadi akibat bakteri ya, akhirnya urinnya menjadi bau. Kemudian karena ada proses peradangan juga di sini bisa menyebabkan ya urinnya bisa bercampur darah. Nah, jadi teman-teman ya kalau mengalami hal ini memang harus waspada ya. Bisa saja organ prostatnya mengalami masalah kalau disertai dengan gejala-gejala yang saya sebutkan sebelumnya. Dok, jadi kapan harus ke dokter? Nah, jadi teman-teman ya ketika teman-teman mengalami masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, memang sebaiknya teman-teman berkonsultasi ke dokter ya untuk memperjelas masalahnya. Apakah ini memang ada masalah di prostatnya? Apakah ini infeksi saluran kemih ya? Apakah peradangan prostat ataupun misalkan ada masalah lain? Jadi biar jelas ya. Nah, setelah teman-teman mengetahui ya masalah-masalah yang saya sebutkan tadi, jadi teman-teman bisa berpikir, wah ini berarti saya kurang sehat nih, berarti ada yang nggak beres nih. Jadi teman-teman silakan berkonsultasi ya untuk mendapatkan penanganan yang tepat. Nah, kenapa teman-teman perlu mengetahui gejala-gejala tadi? Ya, semakin cepat diketahui, semakin cepat terdeteksi, itu akan jauh lebih baik ya dalam pengobatan maupun penanganannya. Oke teman-teman, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, share, dan komen video ini. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Salam sehat, sampai jumpa.